kita pelajari pada video ini yaitu kalimat tertutup, kalimat terbuka, dan penyelesaian persamaan nilai satu variabel. Pertama, perhatikan kalimat-kalimat berikut. Nah, kita akan mengecek apakah kalimat berikut ini kalimat benar atau kalimat salah atau kalimat yang kita tidak tahu kebenarannya. Yang pertama, Surabaya adalah ibu kota Provinsi Jawa Timur. Nah, ini adalah kalimat yang benar karena Surabaya memang ibu kota Provinsi Jawa Timur. Yang kedua, jumlah 8 dan 6 adalah 13. Apakah 8 ditambah 6 itu adalah 13? Nah, 8 ditambah 6 itu adalah 14, sehingga kalimat ini adalah kalimat yang salah. Yang ketiga, suatu bilangan dibagi 3 hasilnya 6. Nah, suatu bilangan ini apa? Bilangan apa yang dibagi 3 hasilnya 8? Kita kan tidak tahu. Sehingga ini kalimat yang kita tidak tahu kebenarannya. Nah, sehingga nomor 1 itu adalah kalimat yang benar, 2 kalimat yang salah, dan ketiga itu adalah kita sebut dengan kalimat terbuka. Nah, kalimat benar dan kalimat salah itu kita sebut dengan kalimat tertutup, sedangkan kalimat yang kita tidak tahu kebenarannya adalah kalimat terbuka. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang kalimat tertutup. Nah, seperti tadi kalimat tertutup adalah kalimat yang jelas kebenarannya. Maksudnya adalah kalimat yang kita tahu dia kalimat itu bernilai benar atau kalimat yang bernilai salah. Contohnya, yang pertama, Presiden pertama Republik Indonesia adalah Soekarno. Ya, ini adalah kalimat yang benar. Kalimat benar. Kemudian yang kedua, tahun 2020 adalah tahun kabisat. Nah, tahun kabisat itu apa? Tahun yang bisa dibagi 4. Nah, 2020 ini habis kita bagi 4, yaitu berapa? 505. Sehingga dia adalah tahun kabisat. Jadi dia adalah kalimat yang benar. Yang ketiga, pencipta lagu Indonesia Raya adalah Kusbini. Nah, pencipta lagu Indonesia Raya itu adalah W.R. Supratman. Nah, sehingga ini adalah kalimat yang salah karena Kusbini itu bukan pencipta lagu Indonesia Raya. Yang keempat, jumlah 2 bilangan ganjil adalah bilangan ganjil. Apakah jumlah 2 bilangan ganjil itu adalah bilangan ganjil? Nah, kita ambil contoh bilangan ganjil. Misalnya 3 kita jumlahkan dengan 5. Jawabannya adalah 8. Atau kita coba 5 ditambah dengan 7. Jawabannya adalah 12. Nah, 8 dan 12 ini adalah bilangan genap, sehingga jumlah 2 bilangan ganjil itu bukan bilangan ganjil. Bukan bilangan ganjil, tapi adalah bilangan genap. Sehingga jumlah 2 bilangan ganjil adalah bilangan ganjil itu adalah kalimat yang salah. Ini adalah contoh dari kalimat tertutup. Yang kemudian adalah kalimat terbuka. Kalimat terbuka itu adalah kalimat yang kita belum ketahui kebenarannya. Jadi kita tidak tahu itu kalimat benar atau dia kalimat salah. Kenapa? Karena dia punya unsur yang belum diketahui kebenarannya yang kita sebut dengan variabel. Sehingga jika ada variabel dalam suatu kalimat, maka dia adalah kalimat terbuka. Contohnya, Provinsi X terletak di Pulau Kalimantan. Nah, kita tidak tahu X itu adalah provinsi apa, sehingga ini adalah contoh dari kalimat terbuka. Yang kedua, sebuah bilangan ditambah 5 hasilnya 8. Nah, bilangan apa yang ditambah 8? Nah, ini kan kita tidak tahu. Nah, sehingga dia adalah kalimat terbuka. Yang ketiga, T adalah bilangan ganjil yang habis dibagi 5. Nah, ini ada variabel juga, yaitu variabel T. Sehingga kita tidak tahu juga kebenarannya, sehingga dia termasuk kalimat terbuka. Yang keempat, 4x dikurangi 2 sama dengan 10. Nah, 4x di sini kan adalah suatu pengganti atau variabel, sehingga dia adalah kalimat terbuka. Kemudian 2x ditambah 3 kurang dari 9.
Nah, di sini juga ada variabel X, sehingga dia juga adalah kalimat terbuka. Nah, kemudian kita belajar tentang persamaan linear satu variabel atau kita singkat dengan PLSV. Nah, PLSV ini adalah dari kalimat terbuka. Nah, perhatikan kalimat-kalimat terbuka berikut ini. Nah, 7 min 3X sama dengan 4. Nah, apakah dia persamaan linear satu variabel? Ya, dia adalah persamaan linear satu variabel. Yang kedua, 12Y dibagi 3 sama dengan 8. Nah, ini adalah persamaan linear satu variabel. Yang nomor 3, 2M ditambah 3N sama dengan 12. Ini bukan persamaan linear satu variabel. Kenapa? Karena di sini ada dua variabel, yaitu M dan N. Sedangkan persamaan linear satu variabel itu hanya boleh satu variabel saja, tidak boleh dua. Kemudian yang nomor 4, X kuadrat plus 3Y plus 2 sama dengan 0. Ini adalah bukan persamaan linear satu variabel. Kenapa? Karena pertama, ada dua variabel di sini. Kemudian pangkat dari variabelnya itu adalah pangkat 2, sedangkan persamaan linear satu variabel hanya boleh berpangkat 1, atau di sini biasanya tidak berpangkat. Seperti itu. Sehingga apa itu persamaan? Nah, persamaan itu adalah kalimat yang dihubungkan dengan tanda sama dengan. Jadi, jika dihubungkan dengan tanda sama dengan, nah ini adalah masuk persamaan linear satu variabel. Kemudian apa itu persamaan linear satu variabel? Yaitu persamaan yang memiliki satu variabel. Jadi dia hanya punya satu variabel dan pangkat tertinggi dari variabelnya itu adalah 1. Seperti itu, tidak boleh berpangkat 2, 3 atau seterusnya, dan variabelnya hanya ada 1 macam. Oke, kemudian kita ke penyelesaian persamaan linear satu variabel. Nah, penyelesaian itu adalah pengganti dari variabel, sehingga kalimat terbuka itu menjadi kalimat yang benar atau menjadi kalimat yang salah. Sedangkan apa itu himpunan penyelesaian? Himpunan penyelesaian itu adalah himpunan dari semua pengganti variabel. Nah, contohnya, tentukan penyelesaian dari 2X ditambah 7 sama dengan 13. Nah, untuk menyelesaikannya itu adalah kita buat yang tidak ada variabelnya ini, kita pindahkan ke ruas sebelah kanan. 2X plus 7 sama dengan 13. Nah, yang tidak punya variabel ini atau konstanta itu kita pindah ke sebelah kanan dari sama dengan. Jadi yang di sebelah kanan sama dengan kita sebut dengan ruas kanan, yang di sebelah kiri sama dengan ini kita sebut dengan ruas kiri. Nah, menjadi 2X sama dengan 13. Karena kita pindah ke sebelah kanan, maka plus di sini menjadi min, jadi min 7. Sehingga 2X sama dengan 6. Sehingga 2X sama dengan 6. X-nya sama dengan 6 per 2. Maka penyelesaiannya adalah X sama dengan 3. Contoh yang kedua, jika Z adalah penyelesaian dari 3Z min 7 sama dengan 2Z plus 7, maka nilai Z plus 1 adalah, nah pertama kita cari dulu nilai Z-nya. Kita tuliskan 3Z min 7 sama dengan 2Z plus 7. Nah, yang ada variabelnya, ini kita jadikan satu ruas di sebelah kiri, sehingga menjadi 3Z. Nah, ini kan positif 2Z, sehingga kalau kita pindah ke sebelah kiri menjadi min 2Z sama dengan 7. Nah, ini kan min 7, sehingga jika kita pindah ke sebelah kanan itu menjadi plus 7. Nah, maka menjadi 3Z dikurangin 2Z, 3 dikurangin 2 yaitu 1Z sama dengan 7 ditambah 7, maka 14. Sehingga Z-nya sama dengan 14 dibagi 1, yaitu Z sama dengan 14. Nah, karena nilai Z-nya itu adalah 14, maka Z ditambah 1 sama dengan
Z-nya kita ganti dengan 14 ditambah 1 sama dengan 15. Yang ketiga, diketahui panjang suatu persegi panjang yaitu X plus 2, sedangkan lebarnya adalah 2X min 3. Jika kelilingnya adalah 28, maka tentukan luas persegi panjang. Nah, kita tulis dulu. Pertama yang diketahui itu adalah panjangnya X plus 2, lebarnya adalah 2X min 3, dan kelilingnya adalah 28. Ditanya adalah luasnya. Maka yang pertama kita cari dulu panjang dan lebarnya. Nah, karena yang diketahui itu adalah keliling sama dengan 28. Nah, keliling itu kan 2 kali panjang ditambah lebar, itu sama dengan 28. Ini adalah rumus dari keliling. Nah, kemudian 2 dalam kurung panjangnya kita ganti dengan X plus 2. Jadi X plus 2 ditambah lebarnya kita ganti dengan 2X min 3. 2X min 3 sama dengan 28. Nah, kemudian di sini ada yang sejenis, X ditambah 2X, X ditambah dengan 2X. Nah, ini kan sebenarnya ada angka satunya. Maka 1 ditambah 2 adalah 3, menjadi 3X plus 2 dikurangin 3. Maka hasilnya adalah min 1 sama dengan 28. Menjadi 6X 2, kemudian kita kali dengan min 1, menjadi min 2 sama dengan 28. Nah, kemudian yang tidak ada variabelnya atau konstanta min 2 ini kita pindahkan ke sebelah kanan, ruas sebelah kanan, menjadi 6X sama dengan 28 ditambah 2. Maka 6X sama dengan 30. Sehingga 6X sama dengan 30, sehingga X-nya sama dengan 30. Kita bagi dengan 6. Dari mana? Dari sini loh 6-nya. Nah, sehingga menjadi berapa X-nya? X sama dengan 5. Nah, karena X sama dengan 5, maka panjangnya sama dengan X plus 2. X-nya kita ganti menjadi 5, berarti 5 ditambah 2 sama dengan 7. Kemudian lebarnya sama dengan 2X min 3. Nah, 2-nya kita ganti, X-nya kita ganti 5, sehingga 2 dikali 5 dikurangin 3 sama dengan 2 dikali 5 itu adalah 10. 10 dikurangin 3 itu adalah 7. Nah, maka luasnya sama dengan panjang dikali lebar, sama dengan 7 dikali 7 sama dengan 49. Nah, ini adalah luas dari persegi panjangnya, yaitu 49. Nah, cukup sekian penjelasan tentang persamaan linear satu variabel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.